Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam naturalis of the world. Selamat menjelang ibadah Ramadan. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk melaksanakan puasa di bulan depan. Para pemirsa semua yang menyaksikan video saya di sini hanya sedikit berpesan kepada kalian semua. Akhir-akhir ini sudah sama-sama kita rasakan betapa sulitnya kita hidup karena terjepit oleh perekonomian yang terjadi secara universal atau di seluruh dunia. Tidak hanya terjadi di salah satu negara, yaitu hanya terjadi di Indonesia. Inilah yang membuat hati dan pikiran manusia menjadi sangatlah bingung, tidak bisa menentukan arah tujuan kemana harus berlabuh, ya, kemana harus melangkah. Untuk sementara ini biarlah apa yang terjadi, kita harus ikhlas menjalaninya karena semuanya itu adalah ketentuan dari Tuhan. Bagi mereka yang masih ingat akan keyakinan kepada Tuhan, di sini saya berbicara berdasarkan manusia, bukan berdasarkan umat yang mempunyai suatu perkumpulan organisasi atau agama-agama tertentu. Tetapi saya terlepas dari organisasi, saya terlepas dari agama-agama. Karena jika saya harus berbicara berdasarkan satu agama, itu tidaklah layak untuk diri saya, karena saya harus menghargai berbagai macam agama yang ada di negara Republik Indonesia ini. Saudara-saudara semua, izinkanlah saya di sini hanya sedikit curhat. Mungkin saya bisa dibilang seperti orang gila ataupun bagaimana, itu terserah pendapat kalian sajalah. Yang penting saya bisa mencurahkan kata hati saya. Saya hanya berpesan satu, atau mungkin dua, atau mungkin tiga kepada kalian semua. Janganlah kita terperdaya oleh yang namanya duniawi. Ingatlah saudara-saudara sekalian, kita sudah sama-sama tahu dan sudah sama-sama merasakan akhir-akhir ini. Yang pertama adalah susahnya kita memprediksi cuaca yang terjadi. Sementara banyak kejadian-kejadian ataupun gejolak-gejolak alam seperti meletusnya gunung, seperti banjir bandang, terus angin puting beliung, banyaknya penyakit-penyakit yang bertebaran tidak ada henti-hentinya. Di situ cobalah sebagai manusia yang mempunyai akal dan pikiran, marilah kita segera sadar akan diri kita bahwa kita ini dihidupkan di dunia ini untuk apa sebenarnya. Hanya itu keinginan Tuhan sebenarnya, supaya kita ingat kapasitas kita sebagai manusia ini apa. Terus hidup itu untuk apa sih? Kita ini dihidupkan ini untuk apa, dan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Terus setelah hidup itu kita mau kemana? Itu harus kita pikirkan. Sehingga berbagai macam gejolak alam yang sama-sama telah kita ketahui, itu adalah sebenarnya suatu gambaran bahwa pada hakikatnya manusia itu sudah mulai lupa akan jati dirinya. Maka berhati-hatilah di dalam melangkah dalam kehidupan Anda, karena sekali saja Anda melangkah, maka Anda akan tergulung oleh kehidupan yang keras seperti ini. Jadi saya di sini izinkanlah saya hanya mengingatkan, ingatlah kita sebagai makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia. Makhluk yang seharusnya menjadi pimpinan bagi alam semesta. Itu apa tugas kita?
apakah kita ini dihidupkan oleh Tuhan ke dunia ini hanya untuk makan, hanya untuk mencari harta benda, hanya untuk tidur dan bermain-main? Coba kita pikirkan. Kalau kita bisa berpikir dan kita menemukan jawabannya, saya meyakini jika separuh saja populasi dunia ini bisa menemukan jati diri, siapa manusia ini sebenarnya, dan dia menyadari penuh, maka saya yakin alam tidak akan bergejolak. Tetapi jika tidak pernah tahu akan maksud ataupun akan arti gejolak alam, maka di situ kita akan mengalami suatu kehidupan yang sangatlah merugi. Yang saya maksud begini, mungkin kalian bingung karena saya berbelit-belit. Memang sengaja saya belit-belitkan biar kalian juga berpikir, kenapa sih saya kok ngomong berbelit-belit. Cobalah, saya sebagai seorang muslim sudahlah sangat meyakini adanya surat di dalam kitab saya yang dinamakan Al-Quran itu, yang berbunyi begini artinya, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Itu ada di ayat Al-Asr, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Itu sudah jelas. Di mana kerugian itu? Bukankah kita dihidupkan menjadi manusia mulai lahir sampai kita sebesar ini, sedewasa ini, kita taunya hanya duniawi saja. Kita taunya hanya kehidupan-kehidupan yang diajarkan oleh nenek moyang, bapak-bapak kita kepada kita, hanya bagaimana caranya kita menjadi orang yang sukses, bagaimana caranya kita ini menjadi orang yang kaya. Kenapa seperti itu? Kenapa orang-orang tua itu selalu menduakan keimanan dibandingkan dengan kesuksesan? Salah satu contoh begini. Dulu di zaman nenek saya masih ada. Aile, ini bahasa Jawa. Belajaro awakmu sing rajin, ojo lali salate. Nah, di sini sudah pesan yang salah menurut saya saat ini karena saya sudah mempunyai ilmunya. Kalau dulu saya mungkin seperti kalian semua, nggih Mbah, iya Mbah, seperti itu. Tetapi di saat saya sudah menemukan ilmunya, saya tidak akan lagi memberi nasihat kepada anak-anak saya, cucu-cucu saya seperti itu. Itu adalah nasihat terbalik. Le belajar sing rajin, besok ben dadi wong sing sukses, wong sing iso nyambut gawe penak. Itu artinya begini. Nah, belajarnya yang rajin supaya kamu menjadi orang yang sukses, hidup yang enak, tidak seperti simbahmu ini. Itu bahasa Indonesianya. Tetapi di sini saya memperhatikan bahwa mulai zaman nenek moyang kita sampai detik ini, itu yang dinomorsatukan, yang dipesankan oleh orang tua itu adalah kesuksesan duniawi. Ibadah dinomor duakan. Jangan lupa lo ya, belajar yang rajin agar kamu menjadi anak yang sukses. Terus jangan lupa beribadah. Itu coba. Yang benar. Anakku, beribadahlah, bertakwalah kamu kepada Tuhan. Dan jangan lupa kamu belajar. Itu yang benar. Kita mendulukan keimanan kita, baru kita menduakan duniawi kita. Apakah setelah kita beriman Tuhan tidak memperhatikan kita? Jawabannya tidak. Justru hanya dengan menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, jika kita tidak ada keimanan, maka di situ banyaklah sekali godaan-godaan duniawi yang akan menggelincirkan kita ke jalan yang salah, ke jalan yang
bengkok karena keimanan kita ditanamkan hanya tipis-tipis saja. Ingat, sebagai orang tua, janganlah kalian semua memberi suatu nasihat kepada anak cucu kalian dengan kalimat yang salah. Ingat pesan saya. Nasihatilah mereka, tanamkanlah rasa keyakinan dan keimanan kepada Tuhan. Karena itulah sebenarnya pokok yang paling penting di dalam hidup manusia. Jika manusia itu beriman, jika manusia itu meyakini adanya Tuhan, dia akan berbuat sekecil apapun yang berakibat dosa, maka dia akan mengurungkan perbuatan tersebut. Tetapi jika manusia itu otaknya hanya diisi dengan kecerdasan secara sekuler, secara duniawi, dan dia tidak ada keimanan, maka dia akan mencari-cari kesempatan. Salah satu contoh, betapa banyak orang-orang yang mengaku dirinya itu muslim, dengan kecerdasan dan kesempatan yang ia dapat, mereka hanya merampok dengan bermodalkan pulpen. Dia menandatangani sesuatu, dia menyetujui sesuatu proyek, sesuatu apalah itu, saya kurang tahu, mungkin di pemerintahan ataupun di perkantoran yang terjadi. Mereka mengadakan korupsi secara berjamaah. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada rasa keimanan di dalam diri manusia. Yang ada hanya rasa kecerdasan dan kesempatan. Itulah yang terjadi di negara Republik Indonesia. Apakah mereka itu salah melakukan suatu tindakan korupsi, melakukan suatu tindakan penyelewengan? Jawaban saya tidak. Mereka tidak pernah salah melakukan hal-hal semacam itu. Terus siapa yang dipersalahkan dong? Yang dipersalahkan itu orang tuanya dulu. Kenapa? Dia selalu menasehati anak-anaknya dengan kalimat, belajarlah yang rajin supaya kalian menjadi orang yang sukses. Sukses itu banyak sekali, saudara-saudara. Sukses dalam hal penyelewengan, sukses dalam hal korupsi, sukses dalam hal tipu-tipu dan lain sebagainya. Itu termasuk adalah kesuksesan. Tetapi jika dahulu kala orang tua mereka mengatakan, tanamkan keimananmu, jangan lupa engkau menghadap kepada Sang Pencipta, tanamkan keyakinan keimanan di dalam hati, belajarlah yang rajin, mereka akan mengedepankan keyakinan. Mereka akan merasa bersalah, merasa takut kepada Tuhan jika mereka akan melakukan suatu tindak kriminal. Mereka akan merasa takut, akan ada rasa pertimbangan jika mengadakan suatu tindakan yang akan maksud saya mereka akan takut kepada Tuhan jika akan bertindak suatu kejahatan tadi yang saya maksud seperti itu ya. Nah, hanya di situ mungkin video dari saya yang berdurasi 13 menit ini saya tidak banyak menyampaikan sesuatu karena saya bukan seorang ustadz. Saya ini bukan seorang guru. Saya ini seorang manusia yang sangat-sangatlah lemah. Saya ini tidak pernah merasa mempunyai apapun di dunia ini. Saya juga tidak membutuhkan apapun di dunia ini kecuali hanya sepotas porsi sebagai manusia yang normal. Apakah saya yang berbicara ini tidak membutuhkan dunia? Saya butuh dunia untuk kelangsungan hidup, keturunan, dan istri saya. Tetapi bukan berarti saya harus mencengkeram banyak dunia, saya harus mengumpulkan banyak kekayaan agar supaya saya menjadi seseorang yang gagah, berjalan di depan orang banyak,
dengan sombong dan pamer. Apakah itu yang dimakan seorang pimpinan bagi umat seluruh alam semesta? Coba pikirkan itu. Seberapa sih kita itu butuh makan? Seberapa sih kita itu perlu pakaian? Seberapa besar sih kita itu butuh naungan dari panas dan hujan? Apakah tidak cukup nikmat Tuhanmu memberikanmu nafas yang setiap hari engkau hembuskan, yang setiap hari engkau sedot? Di mana rasa terima kasih kalian terhadap Tuhan? Jika kalian tidak bisa bernafas, kalian harus membeli alat yang namanya oksigen, dan kalian berada di dalam rumah sakit. Sudah berapa biayanya? Tidak bersyukurkah kalian diberi oleh Tuhan berupa mata yang bisa melihat dan menikmati segala sesuatu ciptaan Tuhan? Tidak bersyukurkah kalian bisa berbicara? Tidak diciptakan menjadi orang yang bisu? Tidak bersyukurkah Anda bisa mendengar suara-suara musik yang begitu indah, suara-suara kicauan burung, suara-suara alam yang begitu merdu? Di mana letak terima kasih kalian kepada Tuhan? Saya tanya sekarang, kenapa kalian selalu mengeluh? Kenapa? Disitulah ketidakadanya iman di dalam hati kalian. Ingat kawan, ingat sobat naturalis, janganlah menjadi manusia yang sangat-sangatlah serakah. Rahmat Allah atau rahmat Tuhan, anugerah Tuhan tidak pernah kita pikirkan mulai dari kita lahir sampai kita sekarang. Pikirkan apa yang saya katakan. Disitulah keimanan akan tertanam pada diri Anda. Selamat sore, sampai jumpa, dan salam Naturalis of the World dari saya.